Di puncak gunung bunga dan buah, sebuah batu mistis menyerap esensi surga dan bumi selama berabad-abad. Suatu hari, batu itu pecah, dan lahirlah seekor kera batu. Kera ini luar biasa cerdas dan pemberani. Tak butuh waktu lama, ia menemukan air terjun tirai air yang tersembunyi dan memimpin kaumnya ke sebuah gua surga di baliknya. Atas keberaniannya, ia diangkat menjadi raja, menyandang gelar Emihune Negrem, sang raja kera rupawan. Namun, kebahagiaan tak berlangsung selamanya. Sang raja kera menyadari bahwa kehidupan, seindah apapun, akan berakhir. Didorong oleh rasa takut akan kematian, ia memulai perjalanan mencari keabadian. Ia berkelana jauh, melintasi lautan dan daratan, hingga akhirnya tiba di kediaman seorang guru Tao abadi, Patriark Subodhi. Awalnya, Subodhi enggan menerimanya. Namun, melihat kegigihan sang kera, ia pun luluh. Disinilah sang kera mendapatkan nama barunya, SNWK Negrem. Di bawah bimbingan Subodhi, Wukong mempelajari 72 transformasi bumi, sebuah kekuatan yang memungkinkannya berubah menjadi apapun yang ia inginkan. Ia juga menguasai kemampuan untuk melompat sejauh ribuan mil dalam satu kali salto di atas awan. Wukong tumbuh menjadi murid yang paling berbakat, tetapi juga paling sombong. Karena sering memamerkan kekuatannya, ia akhirnya diusir oleh gurunya. Kembali ke Gunung Bunga dan Buah, Wukong mendapati kerajaannya diganggu oleh iblis. Dengan kekuatan barunya, ia mengalahkan para pengganggu dengan mudah. Namun, ia merasa butuh senjata yang sepadan. Ia pun pergi ke Istana Naga di Laut Timur. Di sana, ia menemukan Rui Jingubang, sebuah pilar besi raksasa yang bisa berubah ukuran sesuai keinginannya. Awalnya pilar itu digunakan untuk menenangkan lautan. Namun Wukong mencabutnya dan menjadikannya tongkat sakti andalannya. Beratnya ribuan kilogram, tapi di tangan Wukong, terasa ringan seperti bulu. Tidak berhenti di situ. Wukong yang merasa tak terkalahkan turun ke dunia bawah. Ia menghapus namanya dan nama kaumnya dari buku kehidupan dan kematian, menjadikan mereka abadi. Tindakannya ini menggemparkan tiga alam. Para dewa di kahyangan melaporkan kekacauan ini kepada Kaisar Langit. Untuk menenangkannya, Kaisar Langit menawarinya posisi kecil di surga sebagai penjaga kuda. Wukong yang merasa diremehkan, marah besar dan kembali ke bumi, mengangkat dirinya sendiri sebagai Kitian di Asage Negrem, sang petapa agung setara langit. Kaisar Langit mengirim pasukan surgawi untuk menangkapnya, tetapi tak satu pun yang mampu mengalahkan Wukong. Akhirnya, Kaisar Langit terpaksa mengakui gelarnya dan memberinya tugas baru yang tampaknya lebih penting, menjaga Taman Persik Keabadian. Wukong, dengan sifat dasarnya, tidak bisa menahan diri. Ia memakan semua persik keabadian yang paling matang, meminum anggur surgawi, dan menelan pil keabadian milik Laozi. Kekacauan yang ia timbulkan mencapai puncaknya. Ia mengalahkan seluruh pasukan surga, termasuk jenderal terkuat, Erlang Shen. Tak ada dewa yang bisa menandinginya. Dalam keputusasaan, Kaisar Langit memohon bantuan dari sang Buddha sendiri. Buddha datang dan menantang Wukong. Jika kau bisa melompat keluar dari telapak tanganku, kata Buddha, aku akan memerintahkan Kaisar Langit untuk memberimu taktanya. Jika tidak, kau harus kembali ke bumi dan berlatih selama ribuan tahun lagi. Wukong tertawa. Dengan satu salto, ia melesat jauh, yakin telah mencapai ujung alam semesta. Ia melihat 5 pilar raksasa dan menuliskan namanya di salah satunya sebagai bukti. Saat kembali dengan sombong, Buddha menunjukkan telapak tangannya. Ternyata, kelima pilar itu adalah jari-jari sang Buddha, dan tulisan Wukong ada di sana. Sebelum Wukong sempat bereaksi, Buddha membalikan tangannya, mengubahnya menjadi gunung batu raksasa yang dikenal sebagai Gunung Lima Elemen. Wukong terperangkap di bawahnya. Selama 500 tahun, ia terpenjara, merenungkan kesombongan dan perbuatannya. Ia hanya bisa makan bola besi dan minum cairan tembaga cair. Waktu berlalu, hingga suatu hari seorang biksu bernama Tang Sanzang lewat dalam perjalanannya ke barat untuk mengambil kitab suci. Atas petunjuk Bodhisattva Guanyin, Tang Sanzang membebaskan Wukong. Sebagai gantinya, Wukong harus menjadi muridnya dan melindunginya dalam perjalanan suci itu. Guanyin memasangkan sebuah mahkota emas di kepala Wukong. Setiap kali Wukong tidak patuh, Tang Sanzang akan membaca mantra yang membuat mahkota itu menyusut, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bersama 2 murid lainnya, Zhu Beiji si siluman babi dan Shao Jing si siluman sungai, mereka menghadapi 81 cobaan. Wukong, dengan kecerdasan, kekuatan, dan kesetiaannya yang baru ditemukannya, menjadi pelindung utama. Ia melawan iblis, menipu monster, dan mengatasi berbagai rintangan gaib. Perjalanan ini mengubah Wukong. Ia belajar tentang kerendahan hati, pengorbanan, dan arti sebenarnya dari kekuatan. Ia bukan lagi keras sombong yang hanya memikirkan diri sendiri, melainkan seorang pelindung yang berdedikasi.
Setelah berhasil mencapai India dan membawa kembali kitab suci ke Tiongkok, semua anggota perjalanan mencapai pencerahan. Sun Wukong, sang raja kera, yang pernah membuat kekacauan di surga, akhirnya dianugerahi gelar Deu Jhn Shaihanenegram F, Buddha Pejuang Kemenangan. Kisahnya menjadi legenda abadi, sebuah cerita tentang pemberontakan, penebusan, dan perjalanan menuju pencerahan. Sebuah pengingat bahwa bahkan makhluk paling liar pun bisa menemukan jalan kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan cerita legendaris lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.